Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Saya belum pernah mendengar penyebab penyakit yang Anda sebutkan. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya saya tidak ingin menghadiri konferensi apoteker. Saya merasa itu hanya membuang-buang waktu. Ini konferensi apoteker tidak lebih dari sebuah tempat bagi para ahli pengobatan untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi. Sekarang saya telah berubah pikiran, saya tidak bisa lagi hidup dengan ide-ide lama saya. Terima kasih banyak. Bahu dengan rasa terima kasih. Awalnya, Zongqing tidak tertarik dengan konferensi apoteker, tetapi sekarang dia tertarik, karena penampilan Chen Ping membuatnya sadar bahwa dia masih tahu terlalu sedikit. Dia belum pernah mendengar penyebab penyakit yang disebutkan oleh Chen Ping. Senior Zong, pasti ada guruku di antara kita bertiga. Selain meningkatkan keterampilan medismu, kamu juga harus bekerja keras secara emosional. Aku yakin Nenek Zen dapat melihat usahamu, kata Chen Ping sambil tersenyum. Zongqing tertegun sejenak, dan kemudian tertawa, saya pasti akan melakukannya. Tetapi Anda harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance sangat menggoda. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, hadiahnya akan sangat besar. Pasti ada pria pemberani, kamu harus waspada. Zongqing mengingatkan Chen Ping. Bahkan dengan dukungan Xiao Huangchao, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Terima kasih, Senior Zong, telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk. Rekan Daois Chen, sebaiknya kau pergi dari sini secepat mungkin. Sebelum pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, sebaiknya jangan berjalan-jalan dengan santai. Chen Wenliang melangkah maju untuk mengingatkan Chen Ping agar pergi. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Chen Ping, mustahil mencegahnya. Chen Ping kembali ke rumah Zen bersama Liu Ruyan dan Ni Heng. Zhen Huan dan Zhou Lang juga kembali bersama. Zhen Huan tidak terlalu peduli dengan identitas Chen Ping, tapi dia masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Chen Ping tentang mabuk cinta. Lagi pula, para gadis berharap mereka memilikinya. Seorang pria yang mengabdi pada dirinya sendiri. Silang, jika aku menghilang tiba-tiba, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao. Setelah kembali ke rumah Zhen Huan bertanya pada Zhou Lang. Tentu saja, tanpamu, hidupku tidak ada artinya. Zhou Lang meraih tangan Zhen Huan dan berkata dengan penuh kasih. Setelah mendengar ini, Zhen Huan mengangkat bibirnya dan bersandar pada Zhou Lang dengan puas. Chen Ping memandang Zhen Huan dan Zhou Lang dan tersenyum tak berdaya. Mungkin Zhen Huan memiliki perasaan terhadap Zhou Lang, tetapi Zhou Lang jelas tidak terlalu mencintai Zhen Huan. Kombinasi keduanya, terus terang, adalah kombinasi kepentingan. Demi kedua keluarga, mereka dipertemukan. Selama hubungan itu bercampur dengan kepentingan, maka hubungan tersebut tidak murni. Tapi ini adalah pilihan semua orang, dan Chen Ping tidak punya hak untuk ikut campur. Selama beberapa hari di rumah Chen Ping tidak keluar. Sebaliknya, dia mendengarkan Chen Wenliang dan tetap mengasingkan diri. Dia telah berlatih kombinasi pola ketuhanan dan pola sihir dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Chen Ping masih belum mengetahui apa itu formasi langit dan bumi, namun karena nenek moyang pola ketuhanan mengatakan bahwa hanya dia yang dapat mematahkannya. Formasi langit dan bumi, lalu Chen Ping Anda hanya perlu bekerja keras. Tuan Chen, saya sudah memberitahu Anda untuk pergi ke Pulau Yaoshan. 3 hari kemudian, Ni Heng memberitahu Chen Ping bahwa dia bisa pergi ke Pulau Yaoshan. Chen Ping kemudian keluar ruangan dan mengikuti Ni Heng ke alun-alun kota Yongle. Saat ini, banyak apoteker sudah berkumpul di sini. Semua apoteker ini telah lulus ujian,
tetapi mereka harus berterima kasih kepada Zongzong. Jika bukan karena cinta, diperkirakan lebih dari separuh apoteker di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Mengikuti perintah Su Tianzuo, banyak apoteker mulai berbaris menurut daerahnya masing-masing. Chen Ping langsung memilih asosiasi apoteker Zhongyu Chen Wenliang, dan Liu Ruyan serta Ni Heng juga bergabung dengan tim asosiasi apoteker Zhongyu. Zhong Qing juga datang, tapi dia berdiri di tim keluarga Zhen, dan Nenek Zhen juga datang. Terlihat bahwa Nenek Zhen dan Zhong Qing seharusnya menyelesaikan perbedaan mereka. Setelah membentuk tim, ada juga beberapa kultivator biasa yang berdiri bersama berpasangan dan bertiga. Lalu semua orang mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yongle. Perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan. Ini semua dikirim dari Pulau Yaoshan. Setelah menaiki perahu roh, kami mulai bergerak perlahan menuju Pulau Dewa Pengobatan. Setelah berkendara sekitar 7 atau 8 jam, Pulau Yaoshan tak jauh dari situ terlihat jelas. Banyak orang berbondong-bondong ke haluan kapal dan melihat Pulau Dewa Pengobatan di depan mereka. Lagi pula, banyak orang yang hanya mendengar tentang Pulau Yaoshan tetapi belum pernah mengunjunginya. Chen Ping melihat ke Pulau Dewa Pengobatan. Areanya tidak terlalu luas, tapi beberapa kali lebih besar dari kota Yongle. Namun dibandingkan dengan wilayah alam surgawi dan manusia, yang jaraknya puluhan ribu mil, Pulau Yaoshan tidaklah terlalu besar. Pepohonan hijau di Pulau Yaoshan subur, dan banyak burung serta binatang terbang di langit. Semakin dekat, bangunan-bangunan di Pulau Yaoshan juga bisa terlihat jelas. Bangunan-bangunan megah sungguh megah dan jauh lebih mewah daripada bangunan-bangunan di kota Yongle. Bahkan dibandingkan dengan gedung asosiasi apoteker wilayah barat, ini lebih khusyuk dan khusyuk. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan tampaknya memiliki roh peri, memberikan perasaan berkabut, seperti Pulau Peri. Di tengah pulau terdapat sebuah gunung yang bentuknya seperti kuali obat, puncaknya sangat tinggi, dan ada beberapa puncak kecil di kaki gunung yang terlihat seperti kaki kuali obat. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang pasti kagum. Saya merasa alam ini begitu cerdik. Mengapa ada puncak gunung yang bentuknya seperti itu? Puncak gunung ini disebut Puncak Yaoding. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kuali obat Dewa Pengobatan. Dewa Pengobatan memurnikan berbagai ramuan dalam kuali obat ini. Kemudian, Dewa Pengobatan mati dan seluruh kuali obat berubah menjadi puncak gunung. Puncak gunung ini diantaranya, ada banyak Dewa Pengobatan yang memurnikan. Apakah Anda dapat menemukan obat mujarab tergantung pada kemampuan Anda? Petik 2. Ouyang Wufeng menghampiri semua orang dan memperkenalkan Puncak Yaoding dengan lantang. Semua orang mendengarkan kata-kata Ouyang Wufeng dan semua tercengang. Terlepas dari apakah Yaoding Feng adalah kuali obat Dewa Pengobatan, bentuknya terlalu mirip. Wow, ini karya yang luar biasa seni. Ini benar-benar suatu kebetulan. Saat perahu roh berlabuh, semua orang turun dari kapal. Baru kemudian mereka benar-benar melihat bahwa seluruh Pulau Yaoshan cukup besar. Ada banyak apoteker yang berkeliling di sana, dan suasananya sangat bagus. Semarak. Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Yaoshan. Tidak hanya apoteker di Pulau Yaoshan. Dan bangunan di Pulau Yaoshan dapat dengan jelas melihat garis pemisah, dan gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah berbeda. Ini jalan Sifang paling terkenal di Pulau Yaoshan. Ada banyak bisnis di sini, tidak hanya apoteker di Pulau Yaoshan. Petik 2. Pulau Yaoshan dulunya merupakan tanah tandus. Namun setelah bertahun-tahun dibangun, kini menjadi sangat makmur. Petik 2. Akan ada banyak biksu yang datang untuk tinggal di Pulau Yaoshan karena berbagai alasan. Tempat kami sejak lama tidak lebih buruk dari kota Yongle. Petik 2. Ouyang Wufeng mengikuti kerumunan dengan bangga. Pemahaman semua orang tentang Pulau Dewa Pengobatan juga berubah total saat ini. Tanah tandus dan pemandangan yang sangat terpencil tidak terlihat di mata semua orang. Sebaliknya, Pulau Yaoshan ini sebenarnya memiliki arti surga jika ada yang tak terkatakan,
Anda bisa datang ke Pulau Yaoshan untuk hidup lagi. Tanda seru, ke Pulau Yaoshan kali ini. Kini, Pulau Yaoshan sudah mempersiapkan banyak hal, yang bisa dikatakan sebagai status investasi besar. Diperkirakan setelah itu banyak orang yang ingin menginap di Pulau Yaoshan. Setelah menetap, banyak orang keluar dari akomodasi mereka dan berkeliling pulau. Pulau Yaoshan ini hanyalah sebuah objek wisata, dengan pegunungan, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, pasti akan menjadi pusat wisata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan Ni Heng keluar dari tempat mereka tinggal dan mulai berkeliaran di seluruh pulau Dewa Pengobatan. Ada juga banyak orang yang berbisnis di seluruh pulau, tapi kebanyakan dari mereka berhubungan dengan apoteker. Ada juga beberapa orang yang memegang tanda meminta nasihat medis, dan mereka dapat menukar berbagai harta untuk perawatan medis. Diperkirakan orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk masuk dalam daftar pencarian pengobatan, sehingga mereka menggunakan cara ini untuk meminta apoteker memperhatikan dan kemudian mengobatinya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan akan begitu ramai. Saya selalu mengira itu adalah pulau terpencil. Liu Ruyan berkata dengan terkejut sambil melihat ke arah penjual di kedua sisi. Ya, aku sudah lama mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan. Itu adalah tempat di mana ahli pengobatan yang mempraktikkan keterampilan sihir diasingkan. Sekarang menjadi sangat makmur. Ini masih merupakan pulau terpencil. Petik 2. Chen Ping tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Yaoshan menjadi seperti itu. Tampaknya ayah Ouyang Wu Feng benar-benar ahli. Setidaknya, bakat di bidang tata kelola dan manajemen bisa menjadikan Pulau Yaoshan seperti sekarang ini. Apakah mereka biksu biasa atau apoteker, semuanya baik-baik saja. Para pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik, dan tidak ada yang terlihat membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu di jalan ini berada di alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah orang-orang yang suka berkelahi, tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Terlihat bahwa peraturan di Pulau Yaoshan sangat ketat, sehingga dapat menahan orang-orang di pulau tersebut. Para pedagang di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini berasal dari seluruh dunia. Tak heran jika rumah-rumah yang dibangun semuanya memiliki gaya yang berbeda-beda. Tetapi semakin banyak orang yang ingin mengobati lukanya dan menghadiahinya dengan beberapa item. Orang tua, cucumu menderita mengigau. Jika dia sembuh, aku khawatir dia tidak akan bisa membeli lusinan koin roh emas ungu. Dan kamu hanya memberikan beberapa ramuan rusak sebagai hadiah. Sungguh buang-buang uang yang kamu punya. Apakah kamu bodoh? Sepertinya kamu juga seorang apoteker. Bukankah kamu mengerti? Saat Chen Ping sedang berjalan di jalan bersama Liu Ruyan dan Ni Heng, dia tiba-tiba mendengar seseorang tidak jauh dari sana yang sangat tidak puas berteriak. Hanya saja kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika kamu tidak dibayar, kamu bisa menggunakan cucumu untuk melunasi utangnya. Menurutku gadis kecil ini memiliki ciri-ciri yang cantik. Dia terlihat bagus, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila dan tidak mampu membelinya. Nafsu makan. Semua orang di lingkaran menunjuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan wajah malu, "Rekan-rekan tahu, saya juga seorang apoteker, tetapi sayangnya saya tidak dapat menyembuhkan cucu saya. Saya sudah lama berada di sini, dan saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan." Petik 2. Yang ada hanyalah ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucuku, aku bisa memperlakukannya seperti sapi atau kuda. Chen Ping, yang tidak jauh dari sana, tertegun sejenak ketika mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan berencana untuk pergi berkeliling, tetapi ketika dia mendengar suara lelaki tua itu, dia segera berhenti. Kamu tidak berguna seperti kuda. Jika cucumu sembuh, bisakah kamu membiarkan cucumu tinggal bersamamu selama beberapa malam?
Saya juga bisa menyembuhkannya. Semua orang mulai mencemooh, tapi kenyataannya, mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa mengobatinya. Ayo pergi dan melihat. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng dan berjalan mendekat. Tuan Chen, apakah Anda mengenalnya? Ni Heng bertanya. Suaranya terdengar familiar, tapi mustahil bagi mereka untuk datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya.